Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita yang maha baik yang telah mempertemukan kita kembali dalam ibadah pada satu hari ini untuk memulai aktivitas atau kegiatan kita masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 74 ayat yang kedua. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nas renungan kita untuk pagi hari dalam ibadah ini terambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 8a. Demikian dikatakan, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Bapak Ibu Saudara-saudariku, peran hamba Tuhan ini sangat penting di dalam kehidupan. Tugas besar hamba dinyatakan di sini sebagai jalan yang memungkinkan orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Bagaimana kemustahilan jalan atau bagaimana kemustahilan seperti itu bisa dicapai? Hamba Allah yang dibentuk dan dipilih ini telah ditukar dengan perjanjian dengan manusia. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan penebusan yang lebih luas dan yang lebih lengkap dan kembalinya para tawanan dari kekangannya. Saudara-saudariku, tanggapan atas pekerjaan hamba atas nama umat Allah adalah sukacita di mana alam sendiri ikut berpartisipasi. Di dalam ayat 8 dengan dunia yang mendengarkan, Tuhan berbicara kepada hambanya secara langsung. Begitu pasti nubuatan ini, sehingga Tuhan berbicara seolah-olah itu terjadi, tetapi jelas itu adalah peristiwa masa depan. Pada saat berkenan Tuhan dan hari keselamatan adalah peristiwa serupa atau peristiwa yang sama. Tuhan berjanji pada saat Dia berbuat dan bertindak untuk menyelamatkan dunia, Dia akan menjawab dan membantu hamba-hambanya. Dan ini menunjuk kepada tindakan yang kontinuitas, yang berkelanjutan sampai kepada masa depan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam waktu yang menunjukkan gagasan tahun Yobel, seperti mana yang dipaparkan di dalam Imamat 25 ayat 8 dan seterusnya, waktu ketika para tawanan dibebaskan dan warisan dikembalikan kepada penguasa yang berhak dibawa kepemilikan Allah. Hari keselamatan adalah hari di mana Tuhan menyelesaikan keselamatan bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagaimana Tuhan ingin menjawab dan membantu? Dalam hal ini Tuhan akan memungkinkan semuanya itu di dalam tugas seorang hamba.
Di atas segalanya dia harus menjadi perjanjian Allah bagi manusia. Namun Tuhan masih bermaksud untuk menyatakannya dan menubuatkannya serta menawarkannya di dalam bentuk baru. Hamba itu sendiri akan menjadi perwujudan dan perjanjian Tuhan dengan manusia atau dengan umatnya, yakni sebagai ikatan pribadi dan sarana yang mempersatukan umat Tuhan dengan Tuhan sendiri dalam sebuah ikatan dan hubungan yang baru. Ini akan terjadi karena Tuhan memberdayakan hambanya untuk menjadi perjanjian bagi orang-orang. Perjanjian baru ini adalah hasil dari hamba yang didengarkan dan ditolong. Saudara-saudaraku, sebagai perwujudan perjanjian, hamba akan melakukan pemulihan tanah dan menempatkan warisan yang paling khusus. Dan jika demikian, itu adalah pemulihan jalan kembali ke bawah, ke dalam hidup di bawah kehendak Tuhan dan menerima janji-janjinya dalam perjalanan ke tempat atau tanah yang dijanjikan, yakni surga. Saudara-saudaraku, sebagai perwujudan perjanjian, Mesias akan membebaskan tawanan secara spiritual atau secara roh. Anaklah yang memerdekakan kita, dan kemudian kita memang merdeka. Kebebasan ini tampaknya menandakan perubahan di dalam kehidupan spiritual atau di dalam kehidupan roh setiap masyarakat. Mari kita perhatikan cara para tahanan dibebaskan dari dosa, dan mereka yang berada di dalam kegelapan dan ketidaktahuan dimungkinkan untuk datang kepada terang. Itu adalah dengan perkataan hamba itu sendiri. Perkataan hamba Tuhan yang perkasa yang memberi kita terang kebebasan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah jiwa kita perlu bebas dari perbudakan dosa dan rasa bersalah? Yesus Kristus, hamba Allah, dapat membawa kebebasan dan pemberdayaan yang mulia dari perjanjian barunya ke dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 116 ayat 3. Kami kembali memuji memuliakan nama-Mu ya Allah yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang menggenapi segala janji-Mu kepada kami, menebus hidup kami dari segala kekangan dunia, dari penjara dosa, sehingga kami memperoleh kemerdekaan yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami melalui anugerah-Mu. Terima kasih Allah. Semuanya itu telah diberitakan oleh firman-Mu pada kami pada hari ini, sehingga kami adalah orang yang bebas, orang yang merdeka di dalam ketentuan dan pengiringan dari pengajaran firman-Mu di dalam hidup kami. Berkatilah kami Allah, Engkaulah sekiranya yang selalu menyertai setiap langkah kami, agar kami tidak terjatuh ke dalam dosa
dan tidak terjatuh ke dalam kematian, karena segala kesalahan dan segala dosa kami yang kami lakukan setiap hari. Ya Allah, berkati pekerjaan kami, rencana kami, dan berkati tubuh jiwa raga kami. Kau sediakan dan mempersiapkan kesehatan, kekuatan, serta kebijaksanaan bagi kami untuk menyelesaikan segala aktivitas kami yang akan kami mulai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kiranya yang selalu bekerja atas kami pribadi lepas pribadi melalui Roh Kudus-Mu. Ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati.